Sahabat titik balik, Bustami Hamzah akhirnya memang resmi mengantongi tiket sebagai calon gubernur Aceh periode 2025-2030 dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem pada kontestasi Pilkada Aceh 27 November 2024 mendatang. Ya, dengan sendirinya secara alamiah masyarakat Aceh hari ini sudah terframing atau terbelah. Ada yang menyatakan dirinya mendukung perubahan yang identik dengan sosok Bustami Hamzah versus pendukung pro status quo yang identik dengan sosok Mualim. Begitulah polarisasi yang dibangun oleh para pihak tadi. Tapi di sudut lain para pendukung Mualim pun tidak mudah begitu saja menyerah. Mereka justru menilai Pilgub Aceh mendatang merupakan pertarungan antara kelompok idealisme khususnya dalam merawat perdamaian versus dengan kelompok-kelompok yang mempraktekkan politik transaksional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, apa kabar Anda saat ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses dan sehat selalu. Pertemuan kita kali ini saya coba mengajak Anda untuk membahas masalah politik khususnya terkait dengan Pilgub Aceh tahun 2024. Kayaknya atau sepertinya Pilgub Aceh ini akan semakin seru sebab tim Bustami Hamzah atau akrab disapa Ombus semakin reaktif dengan promosi-promosi atau media-media promosi yang menjual Bustami Hamzah ke publik. Sementara tim dari Muzakir Manaf atau Mualim terkesan masih pasif. Ada apa sebenarnya dan kenapa ini terjadi? Sahabat titik balik, Bustami Hamzah akhirnya memang resmi mengantongi tiket sebagai calon gubernur Aceh periode 2025-2030 dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem pada kontestasi Pilkada Aceh 27 November 2024 mendatang. Kabar ini segera disambut dengan penuh sukacita oleh kader dan politisi Nasdem di Aceh khususnya, serta para relawan Bustami Hamzah atau Ombus yang mulai atau akrab akhir-akhir ini dengan berbagai macam arus dukungan. Relawan Sri Kandi untuk Ombus, relawan Anak Kemun Ombus dan macam-macam mulai bermunculan. Namun itu saja tentu tidak cukup untuk bisa maju. Bustami atau setiap calon gubernur dan wakil gubernur Aceh harus mengantongi minimal 13 kursi di DPR Aceh. Sementara Nasdem hanya meraih 10 kursi dari hasil Pileg 14 Februari 2024 lalu. Itu berarti Bustami harus mencari minimal 3 kursi untuk menambah jumlah arus dukungan terhadap dirinya. Syukur kalau dia dapat dukungan atau kursi lebih. Nah, kabarnya syarat tersebut sudah dipenuhi oleh Bustami. Karenanya pantaslah kita untuk bersabar dan menunggu partai politik mana saja yang akan rapat dan berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung dan mendukung Bustami Hamzah dan wakilnya nanti. Tapi lepas dari semua itu, diliriknya Bustami oleh Nasdem tentu saja bukan kebetulan. Sumber saya di partai atau di internal Partai Nasdem Aceh mengaku ini semua setelah melalui berbagai proses, kajian, dan analisa. Tentu saja memperhitungkan elektabilitas Bustami untuk bisa menang. Sebaliknya beberapa prasyarat tadi sepertinya dipahami benar oleh tim sukses Bustami Hamzah.
Sehingga mereka lebih awal melakukan framing dan branding terhadap Bustami baik di media pers maupun media sosial. Dan untuk sementara mereka berhasil mengangkat performa Bustami sehingga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yakin betul untuk mengusung Bustami sebagai calon gubernur Aceh dari Partai Nasdem yang akan berhadapan sepertinya dengan Ketua Umum DPP Partai Aceh atau Ketua KPA Muzakir Manap atau akrab disapa Mualim. Memang sebelumnya sekali lagi sejumlah baliho dan spanduk yang menyatakan dukungan terhadap Bustami muncul di mana-mana dan bertebaran di seluruh Aceh. Ada ukuran besar, sedang maupun kecil. Ada atas nama yaitu tadi Sri Kandi pendukung Ombus, relawan Anak Kemun Ombus dan lain-lain sebagainya. Itulah bentuk dari polarisasi yang pelan tapi pasti terus terbangun atau memang sengaja dibangun dan dimainkan oleh para pemain politik praktis di sekitar Bustami dengan tematik atau konten yang juga lumayan menggigit sehingga sadar atau tidak telah membelah pilihan masyarakat. Ya, dengan sendirinya secara alamiah masyarakat Aceh hari ini sudah terframing atau terbelah. Ada yang menyatakan dirinya mendukung perubahan yang identik dengan sosok Bustami Hamzah versus pendukung pro status quo yang identik dengan sosok Mualim. Begitulah polarisasi yang dibangun oleh para pihak tadi. Tapi di sudut lain para pendukung Mualim pun tidak mudah begitu saja menyerah. Mereka justru menilai Pilgub Aceh mendatang merupakan pertarungan antara kelompok idealisme khususnya dalam merawat perdamaian versus dengan kelompok-kelompok yang mempraktekkan politik transaksional. Kabarnya walau Nasdem mengusung Bustami Hamzah tanpa mahar, tapi dengan jumlah 10 kursi di DPR Aceh tentu belumlah cukup. Sehingga Bustami harus mencari lagi minimal 3 kursi tambahan sebagai syarat sah sebagai calon. Atau dengan total 13 kursi. Dan itu kabarnya juga tidak gratis. Berbeda dengan Mualim, secara matematis PA sendiri sudah berlebih atau meraih 20 kursi pada Pileg 14 Februari 2024 lalu. Ini bermakna tentu saja sudah bisa mengusung Cagup dan Cawagup Aceh sendiri. Tapi itu saja tidak cukup. Secara politis Mualim juga butuh dukungan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra yang meraih 6 kursi. Dan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tingginya Susilo Bambang Yudhoyono serta dipimpin oleh Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono dengan memperoleh 7 kursi di DPR Aceh. Namun sekali lagi semua itu bukanlah satu-satunya faktor penentu kemenangan. Sebab sangat tergantung juga siapa wakil yang akan mendampingi baik Mualim maupun Bustami. Dan satu hal yang harus dicatat menurut saya, antara Mualim dan Bustami sebenarnya tidak ada hijab. Hubungan mereka, persahabatan mereka, persaudaraan mereka tetap baik-baik saja. Itu sudah terjadi sejak lama sekali. Jadi agak aneh rasanya jika ada pendukung kedua belah pihak yang justru mulai bergesek di lapangan. Mudah-mudahan dugaan saya ini tidak benar. Memang ini lumrah terjadi di setiap kontestasi demokrasi. Sebab para tim sukses juga manusia yang punya beragam motif dan tujuan tertentu. Salah satunya bisa disebut sebagai pendukung setia, ada pendukung loyalis, hingga mendapatkan dan mempertahankan posisi atau jabatan tertentu. Jadi saat ini memang Bustami sedang dalam kekuasaan, tentu saja banyak kepentingan yang menyertainya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri. Apakah arus dukungan ini akan sama atau konstan ketika Bustami tidak lagi berada pada kursi kekuasaan. Tapi apakah hujan baliho dan arus dukungan di media pers dan media sosial, termasuk apa yang disebut para relawan, tadi ada relawan A, relawan B,
Sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, akan terus konstan mendukung Bustami saat dia tidak lagi duduk atau menjadi PJ Gubernur Aceh atau memegang kekuasaan. Disinilah pepatah di mana ada gula pasti ada semut akan memberi jawabannya. Lalu apakah setelah Bustami tidak lagi memegang kendali pemerintahan, lagi-lagi arus dukungan dan loyalitas atau para loyalis akan tetap bertahan? Tentu banyak premis dari semua itu. Dan yang menarik bagi saya adalah mengapa hingga kini tim pemenangan Mualim masih relatif pasif dengan berbagai kondisi atau boleh disebut serangan propaganda dari tim Bustami yang semakin agresif dan reaktif. Sumber saya di Partai Aceh mengaku bahwa mereka bukan gentar menghadapi Bustami, tapi mereka lagi menyusun strategi dan belajar pada kekalahan-kekalahan atau kemenangan-kemenangan pada masa lalu. Sebut saja pada Pilkada 2012, ketika pasangan Dr. Jaini dan Mualim meraih kemenangan dari pasangan Irwandi Muhyan Yunan. Tapi pada Pilkada 2017, pasangan Mualim bersama T.A. Khalid justru kalah dari pasangan Irwandi Yusuf Nova Iriansah. Jadi sepertinya Partai Aceh sudah sangat paham untuk belajar pada kemenangan dan kekalahan. Karena itu mereka agak sedikit lebih bersabar. Kecuali itu mereka juga lagi menunggu dukungan yang real dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Nah, menurut saya inilah fakta militansi dan loyalitas kader Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh terhadap Mualim versus pendukung instan yang boleh saya sebut instan dari Bustami Hamzah, yang bukan tidak mungkin dalam setiap pergerakannya tentu saja berharap imbalan. Ibarat kata tak ada makan siang gratis dalam politik. Asumsi saya begini, Bustami sendiri bukanlah politisi atau kader partai politik. Dia adalah birokrat murni. Andai pun kini dia diusung oleh Nasdem, ini saya kira tidak lebih hanya sebagai pemain naturalisasi. Mungkin secara fisik tak butuh waktu lama bagi Bustami yang memang dikenal jago lobby dan mampu merawat relasi ini untuk beradaptasi, tapi tidak semudah secara psikologi. Setidaknya bagi Bustami butuh waktu untuk mendapatkan chemistry atau dapat memahami budaya politik di internal Partai Nasdem serta beberapa partai pendukung lainnya. Itu sebabnya bagi saya pribadi tidaklah begitu penting, karena politik itu bolehlah seadanya, tapi merajut persaudaraan itulah yang utama dan selamanya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.